Sukses bukan ketepatan dan kebetulan, tapi ada sebuah kekuatan tersendiri karena beliau punya sanad keilmuan yang sambung dengan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau tak terangkan satu-satu seperti Pak Said Agil saya. Khawatir saya jiplak enggak. Jadi Kiai Abdul Hamid murid langsung beliau Hadratus Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari murid dari beliau Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalan Madura. Naik sampai Imam Nawawi Al-Bentini. Naik sampai insyaallah Syekh Zaini Dahlan Mekah. Ini guru-gurunya Syekh Zaini Dahlan Mekah saya hafal ini. Sebagaimana beberapa hari yang lalu saya didatangi beberapa wartawan. Tanya hal yang penting. Gus, mengapa akhir-akhir ini banyak orang terpapar radikalisme dan intoleran? Kupluk saya mulai tak iring ini dah. Mas, kalau sampai berbicara tentang radikalisme dan intoleran, itu ada dua hal yang melatar belakangi orang-orang yang radikal dan intoleran. Satu, karena mereka berguru pada orang yang sanad keilmuannya tidak jelas. Sing diguru niku ilmune gak jelas, duduk kiai tapi dukun. Duduk kiai tapi tukang sulap. Jadi sing diguroni sanad keilmuannya tidak jelas. Insya Allah kalau Khadijah ini sanad keilmuannya sambung ke Mbah Hasyim, sambung ke Syekhina Khalil, sambung ke Syekh Nawawi Al-Bantani, sambung ke Zaini Dahlan, sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Yang kedua, mereka belajar agama sepotong-potong. Tidak pernah ngaji bab toharo, langsung babul jihad. Dadi kitabe gambare macan. Kereng pokoknya, selain dirinya dan kelompoknya dianggap sesat. Selain dirinya dan kelompoknya dianggap salah jalan. Insyaallah halal darahnya dan halal hartanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ingat apa yang didawukan seorang ulama besar pada zamannya Imam Sufyan ibnu Uyainah, guru dari beliau Syekh Ahmad bin Hambal, terutama dalam bidang hadis. Dalam mengenang jasa ulama, jasa orang soleh, beliau punya satu semboyan, inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Pada menyebut nama-nama orang soleh, turunlah rahmat. Selang begitu lama diperkuat oleh seorang ulama besar pada zamannya, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi jaraknya Imam Sufyan ibnu Uyainah sama Imam Ghazali itu jauh. Maaf, tanpa mengurangi rasa hormat. Ulama-ulama dulu saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan seperti sekarang itu di YouTube iko nyerang iko nyerang iko. Jadi ulama-ulama dulu saling melengkapi. Menurut Imam Ghazali, tolong dicatat Bu Khofifah, pada menyebut nama orang soleh turunlah rahmat. Bukan rahmatnya yang turun, tapi sebabnya rahmat yang turun. Awalnya rahmat adalah melaksanakan kebajikan. Awalnya melaksanakan kebajikan adalah mahabbatus sholihin. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut?
Saya sering sampaikan di beberapa kesempatan. Rata-rata ulama-ulama kiai-kiai di Republik tercinta ini sanad keilmuannya bersumber dari dua ulama besar. Pertama bersumber dari beliau Al-Arif Billah Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkali Madura. Kedua kepada beliau Kiai Soleh Darat Semarang. Iki podo waline, podo dalam keilmuannya yang sangat luar biasa. Dalam suatu pertemuan khusus kedua kiai ini bertemu di salah satu hutan di Jawa Tengah. Iki sampai sholat asar iki mau ketinggalan, kesurupan, surup habis. Dawuh Kiai Soleh, anu Kiai Khalil niki kita niki kalangan asar. Mbah Khalil dawuh sopan gak usah susah. Wali ku kan gak duwe susah. Gak duwe wedi, gak duwe susah. Apa wali gak duwe wedi, gak susah? Karena tauhidnya bener. Sampeyan gak usah susah kelangan sholat asar. Sampeyan cekel tangan kuwi. Cek dicekel sawatno. Tutuk ngarepe Ka'bah menika. Nah, iki nek wong sing gak cerdas gak masuk akal. Sampai di Mekah itu masih jam 11 siang. Karena selisih waktu antara Indonesia dan Mekah 4 jam. Masih bisa sholat zuhur jamaah di Masjidil Haram, sholat asar jamaah di Masjidil Haram. Berkat keramati beliau Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Madura. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini wong sing gak cerdas kok iso Gus. Tadi sampean kan melihat di acara ini. Yang baca Al-Quran itu dari Al-Azhar University Mesir. Mesir itu Afrika Utara, Pak Wali. Sama catat Mesir itu Afrika Utara. Afrika Utara itu Afrika Utara. Baca Al-Quran di Afrika Utara bisa dinikmati oleh umat Islam di sini. Berkat majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau yang menciptakan alat ini wong kepet bisa memperpendek jarak, apalagi Syekhuna Khalil bin Abdul Latif. Understand? Beliau Sultanil Aulia Syekh Abil Abbas Al-Mursi, beliau Sultanil Aulia Syekh Abil Hasan Asadili, maaf. Istiqomah sholat subuh jamaah di Masjidil Haram, dukanya di Masjidil Aqsa. Sampeyan mesti tanya, naik apa Gus Ali? Maka saya jawab, bagi kekasih-kekasih Allah diberi bonus, insya Allah oleh Allah mampu memperpendek jarak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kiai-kiai dulu yang ada di tanah Jawa ini rata-rata bisa beli. Jangankan Sunan Ampel, murid-muridnya Sunan Ampel punya karomah yang sangat luar biasa. Tatkala suatu saat santri-santri Ampel mempersoalkan arah kiblat Masjid Ampel, Sunan Ampel cukup bisa manggil santri kesayangannya, namanya Mbah Sondaji. Sondaji, konco-koncomu kok rame takon puji kiblat Masjid Ampel. Tolong selesaikan. Inggih Kanjeng Sunan. Mbah Sondaji nggih contongan itu, nggih contongan. Di kelompok koncone dideloki tembus ketok Ka'bah. Sehingga masjid-masjid dan musola nduk tanah Jawa tiron-tiron imamane dibolongi. Mbak menawa Allahu Akbar bisa melihat Ka'bah. Ternyata Allahu Akbar insyaallah yang dilihat bebek liwat. Jadi bagi kekasih-kekasih Allah diberi kecerdasan di atas rata-rata, dikasih mampu memperpendek jarak berkat istiqomahnya
di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut Bu Khofifah? Jadi yang penting bagaimana santri-santri Kiai Wahabdur kami bisa mewarisi. Sampai nek bisa mewarisi siji kudu nyonto tawaduke, andap asore, tata kramae. Sebab gak ono ilmu ku melok wong sing takabur gak ono. Sing sapane wong kepingin diasi ilmu sing kula terangno ini harus mengedepankan tawadhu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini bisa didekati secara empiris. Tolong dengarkan ini. Saya itu punya beberapa teman yang sekarang di Jakarta. Profesor seperti Pak Ridwan Hasil. Santrinya 5 gila semua. Saya punya santri tamatan pondok saya di Kenongo itu, bukan yang di Lebo, di Kenongo. Tapi sekarang punya santri 3.500. Pelat nek moco itu, pelat nek moco. Ini kedul. Tapi diberi kemandian oleh Allah. Nek ana kecelakaan diusap tok. Allahumma shalli ala Muhammad. Malah saya punya santri dokter tulang itu tak temukan itu sudah angkat tangan sudah. Iya ya. Kalau ke rumah saya sekarang di gudal anak saya itu dipanggilkan ayamnya dipotong karo anakku cetak. Ayo asmaono iki. Nggih Gus, nggih. Cetak. Itu setelah dipotong ayam seperti disodel itu. Jadi ayam itu seperti disodel. Ditakoni karo anakku, oh apa asmae? Mau situ tok. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Lah saya ditanya lho kok bisa gitu ke sana ini. Anak ini bisa hebat ini. Polahe gak tahu ndelok goyangane Dewi Persik. Jadi mripate ku mboten tahu ndelok barang-barang sing haram. Sehingga dikei kelebihan oleh Allah kalau ada orang patah dikusut. Allahumma sholli ala Muhammad.